Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Fadli yang sudah mengantarkan acara talkshow Kemenak di sore hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada pendengar FM di mana saja pun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih mengamanahkan kepada kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat sehat. Dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah bisa kita pergunakan kepada jalan yang diridhoinya. Inilah buktinya kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki melangkah ke masjid, ketika kaki melangkah ke majelis ilmu, ketika kaki melangkah untuk mencari nafkah, maka itu semua orang-orang yang bisa mempergunakan nikmat Allah kepada jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menjadi teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, uswatun hasanah, suri teladan bagi kita. Artinya yang bisa menjadi rujukan dalam hidup kita, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, dan menjadi qudwah bagi kita. Maka dari itu, kalau kita merasa cinta kepada Rasul, mari kita banyak bersolawat kepadanya. Karena solawat salah satu amalan yang barokah. Dan juga dengan solawat kita kepada Nabi akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Yang tidak ada hari itu syafaat. Yang bisa kita harapkan, seorang ayah tak bisa menolong anaknya. Seorang ibu juga tidak bisa menolong anaknya. Seorang suami tidak bisa menolong istrinya. Saudara tidak bisa memberi pertolongan kepada saudaranya. Sahabat bagi sahabatnya. Maka pada saat itu hanya syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Oleh karena itu perbanyaklah berselawat kepada Nabi dan amalkanlah sunnah-sunnah beliau. Baiklah pendengar FM di mana saja pun berada, adapun topik kajian kita di sore hari ini adalah dosa-dosa besar.
Dosa besar adalah dosa yang dalam dalil disebut dengan hukuman atau ancaman khusus di dunia atau di akhirat, atau disebut dengan dosa besar. Itulah yang disebut dengan dosa besar. Maksud dari hukuman atau ancaman khusus di dunia seperti peniadaan iman, pelakunya disebut fasik, dan membinasakan di dunia. Maksud dari ancaman khusus di akhirat seperti neraka, laknat, murka Allah, tidak masuk surga. Berarti kalau tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, berarti termasuk dosa besar. Tidak mencium bau surga, orang yang durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Inilah yang disebutkan dengan dosa-dosa besar tadi, dan membinasakan di akhirat. Pendengar FM di mana saja pun berada. Jadi kita melangkah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Bukrah an abihi qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur au qauluz zuri wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Abdurrahman dari bapaknya dia berkata, saat kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu bersabda. Ini cerita dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dan dia dapat cerita dari bapaknya. Apa kata bapaknya? Saat kami di sisi Rasulullah, ketika kami berada di samping Rasulullah, ketika kami bersama Rasulullah, lalu beliau bersabda, Rasul bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Bi akbairil kabair, dosa besar yang paling besar, artinya dosa besar yang paling besar. Mau kalian saya ceritakan dosa besar di antara dosa-dosa besar itu maksudnya, yaitu 3 perkara. Kata Rasul, dosa besar di antara dosa-dosa besar itu ada 3 macam, ada 3 perkara. Inilah seperti yang disampaikan oleh saudara Padli tadi, biar bisa kita hindari dosa-dosa tersebut. Karena ketika kita lakukan dosa itu, seperti definisi dosa besar tadi, berarti bagian kita adalah neraka, laknat Allah. Lalu apa kata Rasul? Yang pertama adalah mensyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Artinya apa? Kita mengaku bahwa ada Tuhan selain Allah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar, kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini Rasul jelaskan, orang yang berbuat syirik, orang yang mensekutukan Allah, ada di dalam hatinya mengatakan atau menjelaskan bahwa ada Tuhan selain Allah, maka itu syirik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau dengan perbuatan yang bagaimana? Dia menyembah selain Allah. Dia menyembah patung, dia menyembah matahari, dia menyembah kayu, dia menyembah batu-batuan, dan lain sebagainya. Itu adalah syirik yang mengantarkan dia untuk berbuat dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa orang berbuat syirik. Nah, inilah dosa besar itu yang pertama. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku, kata Allah. Kita itu menyembah kepada Allah. Kita itu meminta kepada Allah. Kita itu meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Bukan menyembah batu, bertapa, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada orang yang bertuhankan dengan uang. Kadang-kadang dia mau berbuat dosa atau tidak takut dengan Allah, bertuhankan jabatan, tahta, pangkat, dan lain sebagainya. Kita ingat hadis Nabi ini, al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah jelaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Lam yalid, Allahus samad, Allah tempat meminta. Kepada Allah kita meminta. Kepadanya kita minta pertolongan, minta rezeki, dan lain sebagainya. Bukan kepada yang lain-lain. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak punya keturunan. Allah itu tidak punya ayah. Allah itu tidak punya bapak dan juga tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak satu pun yang sekufu dengannya, yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam hati kita tidak boleh ada terlintas kalau Allah itu punya orang tua, punya ibu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Itu tentang dosa-dosa besar. Tadi sudah kita jelaskan bahwa dosa besar yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, baik dia perkataan, perbuatan, yang mendatangkan syirik atau mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasul, wa uququl walidain, mendurhakai kedua ibu bapa. Artinya apa? Durhaka kepada ibu bapa atau kedua orang tua. Ternyata posisi dosa besar yang kedua setelah syirik kepada Allah adalah durhaka kepada ibu dan bapa. Memang dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, anishkurli wali walidaik, kata Allah. Berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah. Syukurlah kamu kepadaku, wali walidaik, kemudian kepada kedua orang tuamu. Nah, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan Rasul bahwa dosa yang paling besar itu setelah syirik kepada Allah adalah uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis Nabi, apa kata Nabi? Tidak akan mencium bau surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia tidak akan mencium bau surga. Tadi sudah dijelaskan, kalau ada kata-kata tidak akan mencium, itu termasuk dosa besar. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, orang tua itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita, orang yang paling tahu dengan keadaan hidup kita, terutama seorang ibu. Karena ibu sudah merasakan mulai dari alam kandungan. Kita digendong ibu kemana-mana, kita dibawa ibu kemana-mana. Di dalam perutnya susah duduk, tak tenang berjalan, tak enak makan, tidur bentak nyenyak. Itu dilakukan ibu, tapi dia tidak pernah marah, tidak pernah dia ngomel demi anaknya. Selama 9 bulan seorang ibu merasakan pahitnya mengandung seorang anak itu. Wahnan ala wahnin, kata Allah dalam Al-Qur'annya, sulit di atas kesulitan. Karena wajar Rasulullah mengatakan kalau dosa yang terbesar kedua itu adalah durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga dengan seorang bapak. Dari hasil keringat seorang ayah yang menghidupi keluarganya banting tulang, tak kenal siang malam, pagi sore, demi tegaknya suatu keluarga. Dia rela cari nafkah, dia rela bajunya tak diganti asal baju anaknya berganti. Dia rela makan tak enak asal anaknya makan yang enak. Itu pengorbanan, perjuangan seorang orang tua. Makanya wajar kata Rasul, kalau si anak itu dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, dia durhaka kepada orang tuanya, mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, mungkin di pertemuan-pertemuan yang lewat, di kajian-kajian kita yang lewat sudah pernah dijelaskan masalah si Alqamah, masalah si Juraid, itu anak-anak durhaka. Nah, kadang-kadang anak-anak durhaka pun dikatakan mereka bukan sengaja. Nah, coba kalau kita bandingkan hari ini, bagaimana seorang anak menggertak ibunya, bagaimana seorang anak menggertak ayahnya. Karena ketika ditanya seorang ibu, apa yang lebih sakit, yang melebihi sakit lagi dari yang melahirkan, ada enggak? Kalau kata ibu ada rupanya yang lebih sakit lagi rasanya daripada yang melahirkan. Apa? Lalu dijawab seorang ibu, ketika anak menggertak saya, ketika anak tidak mendengarkan saya, itu kata-kata ibu. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, ini dosa yang seperti ini harus kita hindari, kita jauhi, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena bagaimanapun kita, kewajiban kita kepada Allah yaitu taat kepadanya, kewajiban kita kepada kedua orang tua berbakti. Bagaimana cara kita berbakti? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Ketika dia menyuruh kita, memberikan perintah, ya sahuti dengan cepat, laksanakan dengan baik, tanpa dia harus ngomel-ngomel, tanpa harus dia naik tensi. Itu semua dikerjakan. Ketika anak berbakti kepada kedua orang tuanya, hidupnya akan bahagia, jalan rezekinya akan mudah, cita-citanya akan tercapai,
Allah akan menjauhkan dia daripada mara bahaya, karena senantiasa orang tua ridho dengan dia. Damanya selalu ada dalam doa orang tuanya. Tuh, kapan dengar FM di mana saja pun berada, mari kita contoh, kita teladani seorang ahli, seorang sahabat Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni, yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya, dosa besar itu apa? Au qaulu zur wa syahadatu zur au qaulu zur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian. Yang ketiga, bersaksi palsu atau kata-kata palsu. Saat itu beliau sedang duduk, sedang bersandar lalu duduk. Pamazala yuqarriruha, kemudian dia mengulang-ulangi hingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Para sahabat, ayah si Bakrah tadi, Abdurrahman bin Bakrah, ayah Abdurrahman ini, ketika bersama Rasulullah tadi menjelaskan dosa-dosa besar itu, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, syahadatul zur, memberikan saksi palsu atau berkata palsu. Kemudian Rasulullah duduk, dia menyandarkan diri, dan lalu diulang-ulang lagi perkataannya, sehingga sahabat heran, kenapa begini Rasulullah? Kok aneh katanya. Lalu apa? Kulna laitahu sakata, kami kata semoga beliau berhenti. Semoga Rasul berhenti mengatakan bahwa dosa-dosa besar tadi. Yang ketiga apa? Syahadatu zur, saksi palsu, au qaulu zur, atau perkataan palsu. Pendengar FM di mana saja pun berada, ini kita dekat-dekat dengan pesta demokrasi atau pesta politik yang 1 bulan ke depan kita akan dipertemukan dengan pesta-pesta politik. Maka di sini perlu juga disampaikan bahwa memberikan saksi palsu ataupun berkata palsu itu merupakan dosa besar bagi kita. Ada sebagian orang, kita ambil saja duitnya, nggak usah dipilih katanya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati, qila ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalli yawmaz zuhfa wa qatafal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abi Hurairah ini siapa? Dia adalah Abdurrahman bin Sakhri. Itu namanya Abdurrahman bin Sakhri. Lalu kenapa dia dikatakan dengan Abu Hurairah? Abi artinya ayah, Hurairah artinya kucing. Kenapa dia dikatakan ayah kucing Abi Hurairah? Karena Abdurrahman bin Sakhri dia sangat senang dengan kucing. Dia sangat suka dengan kucing. Pada suatu ketika Rasulullah bersama Abdurrahman kedengaran suara kucing bagi Rasulullah SAW. Lalu dia tanya, suara kucing itu dari mana? Ternyata anak kucing itu berada di kantong baju Abdurrahman bin Sakhri. Lalu dikatakan Abdurrahman bin Sakhri, kucingnya ada di kantong saya Rasul. Dari situ Rasulullah memberikan nama atau lakab dengan Abi Hurairah, bapak kucing. Dan perlu kita ketahui, kita tidak boleh memberikan nama-nama kepada orang lain kecuali dia suka dengan yang kita berikan. Rasulullah pun dia tanya si Abdurrahman bin Sakhri, apakah dia senang dikatakan dengan Abi Hurairah? Dia merasa senang, tidak keberatan. Ini kadang-kadang kita suka-suka kita memberikan nama kepada orang lain. Apa katanya?
hendaklah kalian menghindari 7 dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Ada 7 dosa besar lagi, kata Rasul, yang menyebabkan kebinasaan kita. Dikatakan kepada beliau, ditanya, Rasul, apa kira-kira dosa yang 7 itu? Beliau menjawab. Nah, di hadis lain juga dijawab Rasul dengan ini. Yang pertama, tetap syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar. Di hadis yang lain, hadis ini juga dikatakan Rasul adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua adalah sihir. Nah, yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak. Nah, tidak boleh membunuh orang kecuali memang dihalalkan dia dibunuh. Kalau dia tanpa ada salah, tanpa ada penyebab, tidak boleh dibunuh. Ini dosa besar juga. Pertama tadi syirik, yang kedua sihir, nah, yang ketiga adalah membunuh. Al-qatil wal maqtul binnar. Yang ketiga, yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Nah, ini pun dosa yang sangat besar. Ada harta anak yatim, peninggalan ayahnya, lalu ada yang merampas, mengambilnya, dan dia makan seenaknya, termasuk dosa besar. Wa aklu riba, makan harta riba. Ini cuma dosa besar, makan harta riba. Kemudian lari dari pertempuran, lari dari peperangan, itu juga dosa besar. Dan yang terakhir, dosa besar itu menuduh wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina. Tidak boleh kita sembarangan menuduh seorang wanita berbuat zina. Nah, jadi inilah pendengar RPM di mana saja pun berada yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ada dosa-dosa besar yang harus kita hindarkan dalam kehidupan kita, yang harus kita jauhi, yang tak boleh kita perbuat. Yang pertama tadi kita buat kesimpulan bahwa dosa-dosa besar itu, yang pertama isyrak, syirik kepada Allah. Kita sudah mengucapkan, kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur atau qauluz zur, persaksian palsu atau berkata palsu. Kita menjadi saksi tapi saksi kita itu palsu, yang kita saksikan tidak benar. Nah, itu saksi palsu namanya, dosa besar. Kita dipanggil, ada seperti ini diceritakan, lalu kita saksikan, kita berikan keterangan yang tidak benar, dosa besar bagi kita. Kemudian ada tadi sihir, membunuh yang tidak ada, yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan harta anak yatim tidak boleh, makan riba tidak boleh. Kemudian lari dari peperangan dan menuduh wanita-wanita yang mukminah berzina padahal mereka tidak melakukan zina. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang berzina itu pun harus bisa menghadirkan saksi-saksi. Demikian saja kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita,
Dan terima kasih kepada saudara Fadli dan pendengar OFM di mana saja pun berada. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.